Selamat datang di channel Telah Pembelajar, telah yang nyaman untuk belajar. Kali ini kita akan belajar materi IPS tema 5, wirausaha. Yang pertama adalah kondisi ekonomi negara ASEAN. Kemudian yang kedua, upaya meningkatkan perekonomian negara di ASEAN. Kemudian kerjasama Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Subtema yang pertama adalah keadaan ekonomi negara di ASEAN. Pertama, kita akan membahas negara kita, yaitu Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi di Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Oke, lanjut ke negara yang kedua, yaitu Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi di Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Sekarang kita menuju ke Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Setelah Myanmar, kita lanjut ke Filipina. Salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Kita lanjut ke negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Lanjut ke Vietnam. Setelah Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor.
Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kekuatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Kita masuk ke subtema yang kedua, upaya peningkatan kerjasama perekonomian di ASEAN. Ada 4 upaya untuk meningkatkan perekonomian negara di ASEAN. Yang pertama adalah membentuk pasar tunggal ASEAN. Kemudian yang kedua, menjadikan ASEAN kawasan ekonomi yang berdaya saing. Upaya yang ketiga adalah menjadikan ASEAN kawasan ekonomi yang merata. Kemudian upaya yang keempat adalah meningkatkan kerjasama ekspor-impor antar negara ASEAN. Apa itu ekspor dan impor? Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari tanah pabean. Apa itu daerah pabean? Daerah pabean ini merupakan suatu bagian wilayah dari Republik Indonesia yang diliputi wilayah darat, wilayah perairan, dan juga ruang udara di atasnya. Secara sederhana, ekspor diartikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sedangkan impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean atau juga merupakan kegiatan pembelian barang atau jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Komoditas ekspor Indonesia. Komoditas ekspor Indonesia yang pertama adalah komoditas karet. Indonesia merupakan negara produsen karet terbesar kedua di dunia, sehingga tidak heran apabila karet dijadikan sebagai komoditas ekspor utama Indonesia. Ekspor karet Indonesia banyak dikirimkan ke Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. Yang kedua adalah produk tekstil. Industri tekstil di Indonesia sangat banyak dan berhasil menambah devisa negara. Yang ketiga adalah kelapa sawit. Komoditas ini sebagian kecil dijadikan bahan baku minyak goreng, mentega, sabun, dan produk kecantikan. Sedangkan sebagian besarnya diekspor dalam bentuk minyak sawit atau CPO. Kemudian komoditas yang keempat adalah produk hasil hutan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki banyak hutan, sehingga industri kayu di Indonesia sangat berkembang. Hasil hutan yang diekspor berupa kayu dan pulp kertas. Kemudian yang kelima ada kakao. Tahukah Anda bahwa Indonesia menjadi negara produsen kakao ketiga terbesar dunia? Biji kakao ini sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan coklat dan bahan makanan lainnya. Biasanya kakao yang diekspor berupa kakao bubuk yang telah memenuhi standar nasional Indonesia. Komoditas impor Indonesia yang pertama adalah bahan baku. Dalam kategori bahan baku, komoditas
impor terbesar Indonesia adalah peralatan helikopter dan mesin pesawat mekanik, peralatan elektronik, besi, dan baja. Suplai peralatan pesawat dan helikopter memang hingga saat ini masih impor dari negara lain, karena PT Dirgantara Indonesia sendiri masih belum mampu memproduksi helikopter dan pesawat sendiri. Komoditas yang kedua adalah sektor pangan, sedangkan dalam sektor pangan, komoditas impor terbesar Indonesia adalah daging hewan baku, buah-buahan, beras, hingga kedelai. Mengejutkan memang, walaupun Indonesia memiliki banyak ladang padi, namun ternyata kebutuhan beras di Indonesia masih belum mencukupi, sehingga perlu impor dari negara lain seperti Vietnam, Thailand, dan India. Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang didapatkan dari kegiatan ekspor barang dari dalam ke luar negeri. Yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri. Ekspor merupakan suatu bentuk kegiatan perdagangan lingkup internasional yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap permintaan dalam negeri yang menyebabkan tumbuhnya industri-industri pabrik besar. Permintaan yang meningkat akan ekspor suatu produk dapat berdampak pada perkembangan industri suatu negara. Hal ini tentunya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Selain itu, dengan melakukan perdagangan internasional, suatu negara bisa membiasakan diri untuk bersaing dalam pasar internasional serta terlatih dalam persaingan yang ketat. Yang kedua adalah mengendalikan harga produk. Dengan melakukan ekspor, negara bertujuan untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang dari suatu produk. Tujuannya adalah untuk mengendalikan harga produk ekspor yang ada di dalam negeri. Ketika suatu produk melimpah produksinya, maka harga produk tersebut di dalam negeri akan memiliki harga yang rendah karena sangat mudah didapatkan. Oleh karena itu, untuk mengendalikan harga supaya tetap stabil, negara melakukan ekspor ke negara lainnya yang membutuhkan produk-produk tersebut. Yang ketiga adalah menambah devisa negara. Kegiatan ekspor tentunya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Manfaat dari kegiatan ekspor adalah membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik, menumbuhkan investasi, dan menambah devisa suatu negara. Tujuan dan manfaat impor. Tujuan paling utama dari kegiatan impor adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Aktivitas ekspor dan impor merupakan salah satu wujud dari interkonektivitas setiap negara. Tidak ada negara yang mampu hidup mandiri. Sekarang kita menuju ke subtema yang ketiga, yaitu kerjasama Indonesia bidang ekonomi dengan negara-negara di ASEAN. Yang pertama adalah kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Proyek industri ini melalui beberapa sentra industri seperti pupuk, tembaga, produksi vaksin, dan abu soda. Kerjasama tersebut tersebar di beberapa kawasan seperti: yang pertama adalah ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Indonesia. Kemudian yang kedua ASEAN Urea Project, pabrik pupuk di Malaysia. Kemudian yang ketiga ada ASEAN Copper Fabrication Project, pabrik industri tembaga di Filipina. Kemudian berikutnya ada ASEAN Vaccine Project, produsen vaksin di Singapura. Dan yang terakhir Roksat Soda Ash Project, produsen abu soda yang ada di negara Thailand. Yang kedua adalah kerjasama sektor pangan. Di antara negara ASEAN lainnya, Thailand dan Vietnam memang dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Komitmen kedua negara sebagai penyedia cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN masih berlaku hingga saat ini. Tidak hanya keduanya, beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura juga berperan sebagai penyedia cadangan pangan dalam keadaan yang darurat.
Berikutnya kerjasama sektor ekonomi pariwisata. Bagi Indonesia, kerjasama di sektor pariwisata mungkin menjadi fokus utama. Selain banyak menyerap tenaga kerja, pariwisata juga menjadi penopang ekonomi terbesar, baik bagi Indonesia maupun beberapa negara di ASEAN lainnya. Kerjasama di sektor ini bisa memajukan budaya dari masing-masing negara, mengingat budaya merupakan daya tarik tersendiri bagi turis dan sektor pariwisata itu sendiri. Berikutnya kerjasama melalui AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Asia Free Trade Area (AFTA) merupakan salah satu bentuk kerjasama yang membantu para produsen di sektor produksi lokal mendapat fasilitas secara khusus. Yang terakhir adalah dibentuknya pusat promosi ASEAN. Meskipun ASEAN sudah cukup dikenal oleh negara-negara luar, namun eksistensi dan pasar ASEAN tetap harus dipromosikan. Promosi ini bisa berkaitan dengan beberapa sektor strategis seperti perdagangan, pariwisata, dan investasi.